MJ listeners, kita lanjutkan Intimate Sharing Session. Masih bersama saya Iskandar Blade dan Bung GI. Ya, kini kita masuk ke segmen tokoh-tokoh di dalam negeri yang berpengaruh, menginspirasi, dan mumpuni di bidangnya. Dan hari ini, siapakah tokoh yang akan kita wawancari, Bung GI? Ini adalah tokoh budayawan sekaligus anggota BPIP. Siapa lagi kalau bukan Beni Susetio atau kita lebih kenal dengan Romo Beni. Selamat malam Romo Beni, apa kabar Romo? Selamat malam, kabar baik, salam sehat. Salam sehat selalu. Romo, ini saya langsung to the point aja nih Romo, pertanyaannya Romo. Sebelum kita menjelang headline news pukul 19 ya Romo. Bagaimana menurut pandangan Romo terkait penguatan ideologi Pancasila dan deradikalisasi saat ini Romo? Kalau kita lihat ya sebenarnya kan dari survei-survei baik dari Setara, surveinya Kompas, itu kan hampir 90% orang kan mendukung ideologi Pancasila. Hanya problemnya bagaimana aplikasi Pancasila itu menjadi dua, yaitu menjadi working ideologi. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu mengaktualisasi nilai Pancasila, itu yang masih masalah, yaitu masalah sila kelima keadilan sosial. Tetapi kalau kita melihat perkembangan sekarang, masyarakat itu memang membutuhkan ideologi Pancasila karena mereka melihat ideologi Pancasila itu alat pemersatu bangsa. Andai kata kita tidak ada ideologi Pancasila, ya bangsa ini bisa terberai. Sehingga yang dikatakan Imam Besar Al-Azhar ketika 2 tahun lalu berjumpa di BPIP, dia mengatakan bersyukur Indonesia memiliki Pancasila. Karena di Arab aja katanya 4-5 suku aja bertengkar sampai sekarang belum selesai. Jadi saya itu optimis kok bahwa bangsa ini kalau melihat tren ke depannya bahwa ideologi Pancasila itu apa yang dikatakan Soekarno menjadi ideologi alternatif, menjadi tata dunia baru, yaitu tatanan masyarakat global. Karena dengan tumbangnya kapitalisme dan tumbangnya sosialisme, komunisme, saya demikian humanisme Pancasila itu menjadi masa depan sangat dibutuhkan oleh dunia. Ini menurut beberapa orang ya di dalam masyarakat kita ini ideologi Pancasila ini belum mereka pahami secara utuh. Itu bagaimana tuh kita untuk menyamaratakan bahwasannya masyarakat kita nih harus mengerti apa namanya ideologi Pancasila sih? Sebenarnya masyarakat bawah itu menjalankan ideologi Pancasila. Semangat gotong royong itu ada, hanya problemnya mungkin persoalan di elit ya, persoalan mengenai misalnya polemik mengenai sejarah, polemik mengenai lahir itu kan elit. Tapi masyarakat bawah itu memiliki yang disebut gugus insting cara berpikir, bertindak, berrelasi itu nilai Pancasila. Masyarakat akar rumput itu kalau kita lihat di desa-desa masih ada gotong royong. Mereka tidak membudakan suku, etnis dan budaya. Mereka itu hidup rukun damai kok. Dan itu terbuktikan masa politik bagaimana kok kita mampu menjadi seperti ini ya karena kita memiliki ideologi Pancasila. Coba kalau kita tidak ada gotong royong, tidak ada solidaritas, kesejahteraan, itu mungkin kita bangsa ini sudah bangkrut. Jadi memang mungkin pemahaman dalam pengertian orang banyak yang tidak hafal, dalam pengertian tidak mengenai makna, tetapi Pancasila itu sudah menjadi habitualis bangsa. Gugus insting yang membuat dia berpikir, bertindak, bernalar, dan berrelasi. Sehingga mengapa bangsa ini menjadi kokoh dan bersatu seperti ini ya karena ideologi Pancasila. Dulu orang melamarkan kan ketika Rusia tumbang, ketika mulai terjadi pentumbang balkanisasi. Dan kita diramalkan juga bangsa ini juga akan terancam kan menjadi bangsa yang terpecah belah dengan kasus konflik Ambon Poso dan konflik SARA setelah reformasi. Tapi kan kita bisa mengatasinya. Mengapa? Ya karena insting kita lahir, kata kita itu ya memang Pancasila itu sudah menjadi rahim dari kita ini sejak lahir. Kami sekarang itu menggali Pancasila itu dari apa? Kultur budaya kita. Sehingga Soekarno mengatakan dia bukan penemu tetapi menggali dari adat istiadat budaya
dari nilai agama yang sudah tumbuh subur sejak awal, itu yang disebut dalam bahasa Jerman endotimnya kita. Tadi tanah di mana kita lahir itu ya sudah, dari sananya Pancasila itu sudah menjadi habitualisasi bangsa. Iya. Memang ini perlu banyak kita melakukan sosialisasi tentang apa sih namanya itu ideologi Pancasila. Karena orang hanya bilang, oh ngerti saya Pancasila, tapi kan sekedar hanya satu, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Bukan. Makanya bagaimana dia menjadi living ideologi dan working ideologi. Living itu adalah ideologi Pancasila itu menjadi inspirasi bagi kehidupan setiap orang Indonesia. Jadi menjalankannya Pancasila misalnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi kalau orang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka orang itu pasti menyayangi sesamanya. Dia belas asih. Dia tidak berarti orang yang mencintai Tuhan yang Maha Esa itu berarti kan dia tidak mungkin dia mengolok orang lain, tidak buat ujaran kebencian, tidak lagi memfitnah. Orang seperti itu yang berlaku yaitu bahwa sesama itu saudara saya sebangsa. Iya betul. Maka dalam orang mencintai sesama itu pasti tidak akan hidup dalam permusuhan. Tidak mungkin kita hidup dalam sistem di mana diskriminasi. Iya, karena betul. orang yang mencintai Pancasila itu ya orang yang melakukan yang disebut kebersamaan itu, yang disebut sekarang ini, yaitu bagaimana kita membangun yang disebut sinergi itu, atau membangun kalau dalam media-media sosial dikenal yaitu membangun network itu. Iya, Romo. Dan network jaringan itu kan untuk yang namanya kebersamaan, persaudaraan, nilai yang sama. Itulah nilai persatuan. Iya, dan nilai betul. persatuan hanya bisa kokoh kalau kita bukan win loss atau loss tapi win-win kan. Itu musyawarah mufakat. Itulah nilai keadilan. Ya. Iya, Romo. Masih bersama kami, Romo? Iya, masih. Siap, Romo. Bagaimana Romo dan umat Kristiani merayakan Natal di tahun ini di tengah masih berlangsungnya pandemi, Romo? Ya, gereja sadar betul ya bahwa keselamatan jiwa lebih penting. Maka sejak awal kan protokol kesehatan ketat di gereja itu. Misalnya kalau orang mau misah pun harus daftar. Harus ada bahwa mereka tidak boleh kena flu, mereka harus sehat, terus ada ukuran suhu itu didaftar. Dan gereja hanya tidak sampai separuh, seperempat ya. Nah, kebanyakan lewat online ya, artinya lewat TVRI yang menyiarkan misalnya, atau lewat model sekarang ini banyak lewat menggunakan media-media online dan media sosial. Dan itu terjadi, kegiatan gereja lebih banyak tidak massal, tetapi lebih kepada bagi menggunakan media-media yaitu fasilitas webinar, YouTube, itu yang banyak digunakan. Jadi Natal juga akan sama, karena dengan munculnya pandemi baru, varian baru, ya gereja lebih waspada. Nah ini harus kita lalui, karena ini iman itu kan sesuatu yang bertumbuh berkembang karena penggayatannya. Justru masa COVID ini membuat umat sadar pentingnya solidaritas, kejakauanan, kebersamaan kita sebagai bangsa untuk bagaimana kita mengatasi ini ya dengan disiplin diri. Iya. Nah, ini kan bisa dibilang pandemi kan sudah 2 tahun, sudah masuk umur 2 tahun. Ya. Lalu protokol kesehatan apa yang akan dilakukan pihak gereja untuk agar umatnya itu tetap sehat dan selamat gitu loh, Romo? Ya, pertama menaati protokol kesehatan, dan kedua ya disiplin diri masing-masing keluarga. Dan gereja menggunakan mekanisme lingkungan kering dan itu wilayah untuk melaksanakan itu, sehingga yang ikut misa pun dibatasi. Kegiatan-kegiatan kering lingkungan juga dibatasi dengan lebih aktif menggunakan media online daripada perjumpaan. Itu terjadi. Memang umat mengalami kekeringan karena tidak bisa dapat komuni kudus, tapi komuni di dalam hati. Tetapi lama-kelamaan bisa disosialisasikan, bisa dimengerti. Ya, kita berharap sih pandemi ini bisa berakhir lah setelah Natal gitu, sehingga kembali lagi gereja menjadi sarana umat untuk menemukan Tuhan, tapi akhirnya orang menemukan Tuhan dalam rumah-rumah gereja, di dalam bait sucinya, di dalam dirinya dan dalam keluarganya itu. Ya. Romo, apa yang ingin disampaikan Romo Beni kepada umat Kristiani dalam menghadapi pandemi di tahun kedua?
Ya pertama-tama ya kita harus disiplin terhadap protokol kesehatan ya. Ya cuci tangan, pakai masker, vaksin. Kemudian juga mau tidak mau mengurangi kegiatan-kegiatan luar. Apalagi masa Desember dan tahun baru ini bahaya bagi kita karena munculnya ancaman dari varian baru. Betul. Yang lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Maka umat harus hanya kuncinya itu disiplin diri. Ya. Maka dengan cara Natal dirayakan secara sederhana seperti Yesus Kristus merayakan Natal di Palungan, itu menjadi bagian dari Natal. Dari Natal yang sejati itu ketika ada damai di dalam hati, tapi Natal juga harus membangun kesadaran bahwa keselamatan jiwa teman saya, orang tua saya, saudara saya, itu cinta saya kepada Tuhan. Ya. Romo, saya mau ada pertanyaan satu buat Romo. Ya. Romo lahir di Kota Malang. Nggak kangen Betul. Romo pulang ke Malang lagi, Romo? Iya, saya belum lagi nih. Ya mungkin nanti setelah pandemi lah. Dan Romo kan mungkin dari kecil gitu, kita belum tahu kan Romo seperti apa kecilnya dulu gitu kan. Kenapa bisa menjadi Romo? Menjadi pastor gitu. Pilihan saya itu nakal. Nah, Ampun, nakal ya. Nakal setelah orang tua saya meninggal, saya kelas 3 itu berubah total. Dulu Waduh. nakal saya. Oh. Sekolah pindah-pindah saya 4 kali. Karena kan nenek saya kan kepala sekolah. Oh. Sehingga kalau saya nilainya buruk, nggak mau. Harus nilainya baik. Tapi kan nakal dulu itu. Romo dari berapa bersaudara, Romo? Saya 4. Saya anak terakhir bungsu yang kelima. Oh, karena anak bungsu jadi sering diperhatikan orang tua, jadi seperti itu ya, Romo? Enggak ya? Apalagi dimanja oleh nenek kan. Nenek saya kan guru. Jadi dulu nenek yang ngajar. Jadi ya akhirnya memang dulu saya itu terlambat bisa membaca aja kelas 4 karena nakal itu. Karena nakal ya. Ya, Romo, pada saat Romo tinggal di Malang, lalu belajar di sekolah STTF di Malang juga ya, Romo ya? Iya. Apa yang Romo Beni dapatkan di sana, Romo? Pelajaran apa yang didapat itu? Kalau belajar kan di seminari kan disiplin, kerja keras, banyak belajar sendiri ya. Iya. Setelah itu dari seminari saya ngambil ilmu filsafat teologi selesai, mengambil komunikasi politik. Sekarang saya lagi disesasi, tinggal sidang untuk doktor komunikasi politik. Karena bagi saya belajar itu kan tidak mengenal waktu dan ruang ya. Ya. Akan mau jadi pengamat politik, Romo? Enggak juga ya. Enggak juga. Politik itu penting karena gini. Kalau orang belajar filsafat ya ada memahami politik. Tapi bagaimana politik itu memiliki yang disebut dalam teori-teori yang disebut bagaimana menjadi praktek politik yang tidak insani tapi yang ilahi, itu yang menjadi kesadaran bersama. Sehingga Walter Benjamin kan selalu mengatakan kerap kali politik itu hanya menjadi yang insani. Yang insani itu apa? Kerap kali menggalakkan cara, bukan untuk keadilan, untuk kebenaran. Padahal politik itu tujuannya ilahi, untuk keluhuran, untuk memajukan kesejahteraan. Mengapa tidak terjadi? Ya karena praktek politik yang penuh dengan model-model Machiavelli itu. Maka politik itu selalu bonum kebaikan. Maka selalu Socrates Plato mengatakan orang politik itu harus menjadi filsuf. Dia bukan pedagang, bukan tentara, tapi filsuf. Ya. Romo, saya punya pertanyaan terakhir nih. Politik itu banyak orang bilang berposisi di gray area. Menurut Romo, politik itu seperti apa sih? Sebenarnya politik itu kalau dari katanya polis, setiap warga negara harus mengatur kotanya untuk kesejahteraan bonum komunio. Mengapa menjadi gray area? Karena orang minus etika politik. Itu dia. Maka politik itu kalau kita lihat bagaimana Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sultan Syarif, politik itu gagasan. Ya. Gagasan-gagasan di mana memajukan kemanusiaan dan keluhuran bukti. Maka orang-orang politik itu harusnya mampu mengatur dirinya secara menurut teori Maslow sudah selesai dengan dirinya. Jadi orang politik itu bukan cari jabatan, bukan cari kedudukan, karena politik itu adalah mulia. Itu yang dikatakan oleh yang saya katakan tadi bahwa Walter itu mengatakan politik itu adalah ilahi, bukan yang insani. Oh ya. Nah, kita kerap kali politik hanya diwarnai saya dapat apa, saya berposisi apa, maka kehilangan dimensi yang ilahi itu.
Ya, ya, ya. Maka tanggung jawab kita semua bagaimana politik itu harus diisi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selesai dirinya, orang-orang yang berjiwa negarawan. Seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Saril, kita tuh dulu punya Agus Salim. Itu orang-orang biasa, orang-orang luar biasa. Ya. Iya. Oke, Romo. Pertanyaan terakhir lagi Romo. Apa harapan Romo Beni Susetio kepada bangsa ini? Ya saya berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang modern dan maju. Dan saya yakin masa pandemi COVID ini kalau kita bisa lalui, apalagi kita harus jujur bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang dengan segala totalitas membangun segalanya itu dengan ketulusan, maka siapapun mengabdi tinggal melanjutkan. Kita hanya menunggu waktu bahwa kita akan menjadi bangsa yang modern dan maju, dan itu sebenarnya sudah tinggal hanya waktu saja. Karena kita mendapat bonus pornografi, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang punya teknik jaringan, maka saya melihat Indonesia mungkin 30 tahun lain, 30 tahun lagi, itu akan berbeda dengan zaman saya. Karena anak-anak muda kita memiliki prestasi yang luar biasa, saya percaya. Karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi yang dikuasai anak muda, dia bisa menguasai dunia. Baik, Romo Beni Susetio, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih ya. Meluangkan waktunya diwawancara sama kami ya Romo. Sama-sama, terima kasih juga. Saya kepengen sebenarnya ngobrol panjang ini mengenai bagaimana itu menjadi seorang Romo. Tapi mungkin kita nanti akan ada sesi lain, Romo. Oh, siap. Saya ingin belajar juga situ seperti apa itu menjadi Romo. Saya juga mau belajar juga jadi penyiar ini. Sama-sama. Kalau jadi penyiar nanti kita ajarin, gampang itu Romo. Baik. Iya. Baik, terima kasih ya Romo. Sampai jumpa. Romo Beni atas waktunya Romo. Sampai ketemu. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat malam.